Di sini saya hanya tidak bekerja lagi, saya hanya sebagai ibu rumah tangga sekarang. Namun saya masih mempunyai semangat untuk dalam pendidikan. Jadi saya ingin sekali untuk membagikan pengalaman ataupun belajar bersama dengan guru-guru di Indonesia, ya, saling belajar untuk memajukan dunia pendidikan anak di Indonesia. Jadi saya meluangkan waktu secara sukarela untuk mengadakan beberapa pelatihan guru bersama dengan Cinta Baca. Dahulu sebelum ada pandemi, kami sebenarnya berkeliling ya, Bu Magda ya. Kita berkeliling ke Bogor, ke Palembang, ke Lampung, dan kami mengadakan pelatihannya secara fisik ya, secara tatap muka. Namun karena ada pandemi ini, kami ingin mencoba terus melakukan pelatihan ini secara Zoom ya. Kami berharap bahwa hari ini sesi kami ini bisa ada faedahnya dan juga Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan semangat ya. Beberapa housekeeping yang mungkin kami ingin bawakan pada pagi ini sebelum kami mulai sesi ini adalah yang pertama, kami mohon dengan hormat untuk tetap mute dahulu. Bila ada pertanyaan sepanjang materi ini, silahkan Bapak dan Ibu langsung tuliskan di chat, namun kami akan menjawabnya pada akhir daripada sesi ini. Nanti juga pada saat sesi tanya-jawab, mungkin akan lebih sempurna atau lebih baik jalannya kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut dituliskan di kolom chat saja, jadi kita bisa mengikuti dengan jelas dan kita juga tahu urutannya ya, siapa yang bertanya duluan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga banyak pertanyaan, apa ya tugasnya yang akan diberikan sebelum menerima sertifikat? Nah, sebenarnya tugasnya itu bukan tugas ujian apa gitu ya, tapi tugasnya itu sangat simpel, nanti saya akan berikan pada akhirnya, yaitu mempraktekkan satu saja hal yang setelah kita pelajari hari ini, dari materi hari ini ya. Jadi jangan takut dengan tugasnya. Oke, jadi kemudian mungkin kalau misalnya ada misalnya suara saya tidak terdengar dengan jelas atau saya mungkin berbicaranya terlalu cepat, mungkin boleh langsung ketik di chat, saya akan coba perhatikan di kolom chat ini ya. Oke. Materi PowerPoint ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu setelah kami menyelesaikan sesi pertama dengan 4 wilayah berikutnya di minggu depan ya. Jadi setelah minggu depan sesi PowerPoint file ini akan dibagikan melalui core wheel setempat. Ya. Oke, mari kita mulai dengan sesi pada hari ini. Oke. Saya ingin membagikan sedikit kira-kira susunan sesi hari ini seperti apa. Yang pertama, karena saya adalah orang yang sangat-sangat ingin mempromosikan pentingnya bermain, saya akan memulainya dengan mengajak Bapak Ibu sekalian bermain bersama, oke? Dan kemudian kita akan mengenali keadaan dan tantangan pada saat ini, yang kita semua mungkin sudah familiar, tapi cuma sedikit saja yang kita akan bagikan ini. Kemudian kami akan mencoba memberikan beberapa tips untuk mendukung orang tua dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Kemudian kami akan memberikan beberapa contoh kegiatan belajar dengan bermain dan juga akan mendemokan membacakan buku cerita dengan baik, menarik. Nah, kemudian kami sengaja meluangkan waktu tanya jawab yang cukup panjang di belakang, sekitar 15-20 menit, karena harapan kami adalah kami ingin bisa berdialog dan lebih mengenali lagi kira-kira tantangan di lapangan saat ini seperti apa. Jadi topik yang berikutnya akan diharapkan akan lebih sesuai dengan target atau sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Saya ingin meminta juga dengan hormat salah satu untuk syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah Bapak Ibu mengikuti sesi ini sampai dengan selesai. Jadi setelah sesi tanya jawab ini, kami akan mengambil foto bersama dan di dalam foto bersama itu kami akan juga melihat data absensi pada hari ini ya. Kami sengaja membuatnya singkat, dalam 1 jam kami akan pasti selesai, 1 jam atau kurang, sehingga diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa hadir sampai pada akhirnya untuk mendapatkan sertifikat ini setelah melakukan tugasnya ya.
Oke, terima kasih dan selamat pagi bagi yang bergabung. Kami akan memulai segera ya. Oke, yang pertama, oke, kita akan main ya. Jadi jawabannya Bapak Ibu boleh langsung ketik di chat kalau Bapak Ibu sudah tahu apa. Oke. Nah, permainan yang pertama yang akan kita main adalah permainan namanya zoom in. Zoom ini permainan di mana saya akan memberikan potongan-potongan gambar dari yang paling dekat, kemudian lama-lama akan zoom in ya, akan keluar dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa menerka atau menebak apa benda itu, langsung Bapak dan Ibu ketik di chat ya. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu yang pasti akan sangat jitu. Dari gambar pertama saja sudah ketahuan itu benda apa gitu ya. Coba mari kita lihat ya seberapa jitu Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Oke, siap ya? Oke, ini gambar yang pertama. Kalau ada yang sudah bisa menebak apa gambar ini, boleh diketik di chat. Oke, apakah sudah ada yang bisa menebak ini gambar apa? Boleh diketik di chat. Oke, belum ada ya. Oke, chatnya di everyone ya, di yang semuanya ya. Oke, bulu. Oke, coba kita zoom out lagi ya. Nah, lebih jelas lagi mungkin ada lebih sedikit tipsnya. Apa nih? Ayo, mana yang lain? Baru Ibu Magda nih yang menjawab nih. Bisa menjawab di kolom chat. Kamera sama fotografer, itu yang tadi yang pertama, Bu. Benar. Oh, Ibu Astrid bilang kelinci. Aduh, coba ya. Apakah ini benar kelinci? Ada lagi yang menjawab yang lain? Bulu kucing, wah, jawaban yang menarik. Bulu kucing ya, banyak yang menjawab bulu kucing. Oke, sekali lagi nih. Nah, mulai sedikit kelihatan detail yang lain nih. Apalagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Mana nih yang lain nih? Ada semua, ada 33 orang ya. Kelinci, oke. Bulu kelinci, wah banyak sekali yang menjawab kelinci ya. Oke, coba saya ini lagi ya. Kelihatannya kelinci atau kucing nih ya. Oke, nah sedikit lagi kelihatan. Ada yang tahu apakah ini kelinci dan kucing? Bulu ayam, kucing Persia, bulu kucing, burung. Oke. Nah, ini adalah jawabannya. Anak burung. Ya. Anak burung, anak ayam ya. Anak ayam. Ya, baik sekali. Ini siapa nih? Ibu Roria Santi ya, Ibu Widi Astuti. Oke, yang berikutnya ya. Baik sekali. Oke. Siap? Oke, apa nih Bapak Ibu sekalian? Ayo, ada yang bisa menebak apa ini? Ada tidak? Saya kasih berikutnya. Nah, ini. Ada yang bisa menebak apa ini? Belum ada jawabannya nih di chat. Gelang kaki kah? Apa? Gelang kaki mungkin. Apa? Gelang kaki. Fotografer. Oh, gelang kaki. Oh, gelang kaki, fotografer. Cincin, ya. Oke, ada lagi yang lain? Semua itu ya, tebakan-tebakan yang itu. Hula hoop. Oh, oke, hula hoop. Oke, coba saya kasih lihat sedikit lagi. Nah, ini. Ada lagi yang ini menebak yang lain? Apakah ini masih cincin ataupun anak ayam? Gantungan tas. Wah, ya. Fotografer, ya. Gagang pintu. Wah, oke. Oh, ini sangat menarik sekali. Oke, saya teruskan lagi. Nah, kelihatan lagi sedikit. Kalung hewan. Ada yang menebak kalung hewan. Ada lagi yang ingin menebak nih? Besi horden. Wah, ya. Ini sangat menarik sekali jawabannya semua. Arloji. Oke. Sedikit lagi ya. Ada lagi jam kuno. Wow, oke. Nah, sekarang apakah sudah ada yang bisa menebak nih? Kompas, Kak Magda. Cincin gorden. Iya, betul sekali. Kompas. Harusnya kita sediakan hadiah ya, Bu Magda ya. Nanti yang dapat Bu Magda. Oke, yang berikutnya ya. Kita ada beberapa gambar. Oke, mungkin saya gerakan lebih cepat. Ini. Nah, ini yang kedua nih. Apa nih? Ini bisa apa aja, Bu? Ayo, apa? Ini. Ayo, saya gerakan lagi sedikit lagi. Belum ada petunjuk ya. Nah, ini. Apa sudah ada yang bisa melihat ini apa?
Lipstick. Waduh, lipstick ya. Sudah pakai lipstick belum? Hari ini pensil. Ya, betul sekali. Penghapus dari pensil. Betul sekali. Oke. Oke, secara cepat. Yang berikutnya. Nih. Nah, ini. Taplak meja. Ini. Tas. Ayo. Nah, harusnya sudah ketebak ya. Mungkin kalau mau jawab secara unmute juga boleh deh. Belalang, ya betul sekali belalang. Oke. Ini. Kita kurang cepat karena signal error. Iya, oke maaf Bu. Kalau gitu boleh di unmute dan boleh jawab deh, nggak apa-apa deh biar seru. Ini apa ini? Oh iya, sekarang baru muncul ya belalang. Waduh, ini kalau mau, untung kita nggak sediakan hadiah, Bu Magda. Kalau nggak ini bisa berantem ya. Ya, ini apa ini? Kacang. Kacang. Ya. Kacang tanah. Betul sekali. Oke. Nih, yang berikutnya, ini ada yang tahu? Boleh di sepatu. Oke, Ibu Astrid. Baik sekali. Oke, nah sekarang yang berikutnya ini saya akan memberikan gambar beberapa dan saya akan kasih waktu 10 detik ya, 10 detik dan Bapak Ibu harus menghafal kira-kira ada objek apa saja. Kemudian di lembar berikutnya saya akan menghilangkan satu objek dan Bapak Ibu harus langsung bilang, boleh unmute ya, boleh unmute bilang itu bendanya apa. Oke, siap ya, saya akan memberikan waktu 10 detik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap ya. Oke. Benda apa yang hilang dari gambar ini? Ya, siapa yang mau menjawab? Aduh, apa tadi? Apa tadi? Tali. Tali. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya ya, gambar apa yang hilang dari gambar berikut ini? Nah. Ayo. Kaca. Iya, betul, globe. Bola dunia. Baik. Yang berikutnya ya. Oke, yang ini apa yang hilang? Ular. Ular, betul. Ular. Gambar ini apa yang hilang? Jaring ya? Wah, hebat. Jaring. Oke. Nah, yang ini apa yang hilang? Telepon. Ya, baik sekali. Nah, Bapak Ibu, Telepon. beberapa game ini supaya Bapak Ibu juga mempunyai beberapa ide kalau Bapak Ibu mengajar lewat online ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan anak-anak. Gambarnya mungkin gambar bentuk segitiga, bujur sangkar, lingkaran. Nanti anak-anak harus bilang, oh itu yang hilang apa? Kan dia harus bilang nama bentuknya apa ya? Oh ya segitiga yang hilang, lingkaran yang hilang, atau segi empat yang hilang gitu ya. Atau misalnya buah-buah, macam-macam buah. Jadi membantu anak-anak untuk mengenal macam-macam buah, macam-macam sayur. Tapi dilakukannya secara menarik, secara fun gitu ya. Oke, nah. Oke. Mari saya meminta untuk semua mute kembali dan kita akan memulai materinya ya secara ini ya. Oke, ini adalah beberapa potongan berita yang bisa kita lihat ya dalam beberapa minggu terakhir ini, bahkan ada yang dalam minggu ini ya. Banyak sekali hal-hal yang kita sudah dengar ya, misalnya dari ini, dokter jiwa mengatakan anak-anak rentan alami gangguan psikologis selama pandemi. Curhat emak-emak di Depok soal belajar dari rumah sampai bikin stres. Ada juga yang kita semua sudah dengar mungkin ya, yang ada seorang ibu yang sangat disayangkan sekali akhirnya membunuh anaknya karena susah diajari belajar online ya. Dan menurut pengamat orang tua itu tidak siap jadi guru. Ada yang stres, burnout, jenuh dengan problematik siswa belajar daring selama COVID.
belajar dan bekerja dari rumah, anak atau orang tua yang lebih stres selama pandemi ini? Berita-berita ini memenuhi halaman berita-berita kita semua ya pada saat ini. Dan kemarin ini saya juga coba untuk Google kalau gurunya bagaimana ya, ternyata lebih banyak yang ditampilkan di media massa itu orang tua dan anak yang stres. Tapi nggak terlalu banyak ditampilkan di media tentang guru-guru yang stres. Padahal saya ngerti sekali perasaan Bapak dan Ibu yang mengajar secara daring ya, atau memberikan dukungan untuk pelajaran belajar di rumah itu. Siapa ya di sini yang merasa stres? Coba kasih jempolnya mungkin. Jempolnya atau kasih emoticon, ada nggak sih yang sudah mulai merasakan stres dan jenuh dengan mengajar daring? Ada ya, beberapa ya. Oke, ya. Makanya karena itu ya, jadi mungkin kita juga harus mengerti, mengakui bahwa bukan saja orang tua dan anak yang mengalami stres, guru-guru pun stres ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kami juga di sini ingin mencoba untuk memberikan tips praktis di mana kita semua bisa membantu para guru-guru bagaimana caranya untuk mengajar lebih lebih efektif, lebih kreatif, supaya mungkin bisa mengurangi sedikit stres ya daripada mengajar secara daring ini. Jadi inilah hal yang kita ketemukan sekarang. Jadi kita juga harus mengerti ketika kita berkomunikasi dengan orang tua atau anak-anak, mereka tuh semua dalam keadaan penat, dalam keadaan jenuh, dalam keadaan stres. Kadang-kadang jadi sensitif ya. Kalau kita mengatakan satu hal, mereka jadi lebih gampang marah, lebih mudah marah. Itu juga sudah terjadi gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa tips yang saya ingin bagikan tentang mendukung orang tua dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Dan ini adalah beberapa hal yang bisa saya bagikan secara cepat ya. Yang pertama adalah kita harus menjalin komunikasi yang secara teratur dengan orang tua murid. Jadi jangan sampai kita diam-diam lalu 2 minggu atau lalu sebulan baru ngobrol lagi ya. Karena mungkin kadang-kadang orang tua merasa ingin butuh bantuan atau dukungan. Kalau kita mengadakan komunikasi secara teratur, mereka juga lebih terbuka ketika mereka ada masalah. Mereka nggak cuma diam aja, nanti kemudian 2 minggu kemudian, wah itu materi pelajaran selama 2 minggu ternyata belum dikerjakan karena dianya tidak sanggup mengajarkan anaknya. Kemudian kita yang kewalahan gitu ya, bagaimana ini ya. Kemudian selain berkomunikasi dengan orang tua, bisa juga kita juga berkomunikasi dengan murid secara berkala jika memungkinkan. Misalnya kita WA call dengan mereka ya, atau misalnya kalau memungkinkan mungkin kalau video call juga lebih dekat, rasanya lebih akrab ya. Itu juga kita bisa lakukan. Jadi anak-anak tuh masih ingat, iya ya, saya tuh punya ibu guru, saya tuh punya bapak guru, dan satu hari nanti saya akan kembali ke sekolah dan itulah bapak ibu guru saya gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika mereka sadar bahwa mereka punya bapak ibu guru, mereka juga ingat, oh iya ya, saya harus mengerjakan tugas ini karena nanti saya juga ditanya sama bapak guru, sama ibu guru, sudah mengerjakan belum kegiatan belajar di rumah ya. Jadi mereka juga ada rasa tanggung jawabnya di dalam hati mereka. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, cobalah berkomunikasinya secara yang ringan dan gembira ya. Jangan begitu halo langsung udah kerjain PR belum, sudah belajar ini, sudah belajar itu belum, tapi lebih menanyakan kabarnya gimana, hari ini main apa, misalnya sudah dibaca belum yang itu, nanti baru pertanyaan berikutnya baru sudah dibaca belum yang bapak sama ibu kasih waktu itu ya. Atau misalnya mungkin kegiatan pada hari itu mereka ngapain saja. Jadi kita selain membangun komunikasi itu juga membangun relasi. Jadi ketika ada anak-anak yang kita melihat, wah ini kayaknya ini anak sudah sangat stres atau apa, kita juga bisa mendeteksinya ya. Misalnya begitu ditelepon bapak ibu gurunya, langsung dia nangis, atau langsung dia ketakutan nyumput gitu ya, itu juga bisa ya. Nah makanya kita harus membangun relasi itu kita dengan ramah dulu, ngobrol yang santai-santai dulu, yang gembira, yang ceria dahulu gitu ya. Oke. Nah kemudian hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, saya mengerti di sini Bapak Ibu nggak semua mengajarnya melalui daring atau online ya. Ada juga yang hanya memberikan materinya kepada orang tua, karena memang sistem infrastruktur di pedalaman atau di daerah yang terpencil itu tidak memungkinkan untuk mengajar secara daring. Jadi mungkin banyak sekali juga guru-guru yang hanya memberikan materi pengajaran kepada orang tua melalui WhatsApp atau melalui media lainnya ya.
Nah, ketika kita memberikan materi pembelajaran kepada orang tua murid, penting juga untuk kita ingat diberikannya secara sedikit-sedikit. Jadi misalnya untuk materi 1 minggu dulu, gitu ya. Jangan langsung sebulan atau langsung berapa minggu. Kadang-kadang orang tua yang tidak biasa maupun orang tua yang mungkin latar belakang pendidikannya agak rendah, mereka bisa bingung ya Bapak Ibu ya, ini apa yang dikerjakan dahulu, dan kemudian kalau mau dikasih textbook atau buku cetakannya secara PDF, mereka juga nggak tahu mau diapain, gimana cara memakainya, gitu ya. Jadi akan sangat baik dan berguna sekali untuk orang tua, terutama orang tua yang mungkin latar belakang pendidikannya lebih rendah, bila kita kasihnya dalam sedikit-sedikit, lalu kita kasih tip-tipnya, waktu mengajarkan yang ini, mungkin kegiatan apa yang bisa dilakukan, seperti itu. Nah, selain itu, saya merasa bahwa untuk anak-anak usia dini sampai mungkin anak usia SD kelas 3, ya, kira-kira itu, kebutuhan untuk mereka bermain itu masih sangat tinggi. Jadi mereka membutuhkan ide-ide kegiatan bermain di mana mereka bisa belajar sambil mempelajari hal tersebut. Jadi alangkah sangat baiknya bila setiap hal yang ingin kita kerjakan itu ada suatu ide-ide kegiatan yang mereka bisa lakukan bersama orang tua ataupun sendiri. Saya melihat di Kurtilas ya, di Kurtilas yang SD kelas 1, 2, dan 3 itu selalu ada kegiatan yang dilakukan bersama orang tua di situ. Nah, mungkin kalau misalnya kita kasih langsung jebret satu PDF, mungkin orang tua kewalahan ya. Jadi mungkin kita bisa kasih, oh ya kegiatannya kita ketik ulang di WhatsApp gitu ya. Hari ini bisa misalnya menanam kacang hijau bersama anak-anak dengan kapas gitu ya. Jadi kita jabarkan lagi secara detail, lalu dikasihnya petunjuknya satu untuk orang tua setiap minggunya. Seperti itu misalnya ya. Nah, dan juga kadang-kadang kegiatan materi permainan bermain yang kita berikan tidak harus selalu berkaitan dengan kurikulum yang sedang kita mau ajarkan. Kadang-kadang bisa juga karena orang tua sekarang kewalahan ya. Ini anak-anak sepanjang hari di rumah. Kalau dulu kan sekolah, terus balik lagi pulang, baru ada lagi di rumah. Sekarang seluruh hari di rumah, mereka orang tua kebingungan, ini anak mau dikasih kerjaan apa gitu ya. Jadi kita mungkin bisa kasih beberapa tips, ide praktis yang bisa mereka kerjakan. Misalnya, ketika membantu orang tua mencuci baju, mereka boleh membantu untuk menggantungkan bajunya untuk di jemuran. Nah, selama mereka menggantungkan di jemuran, mungkin mereka bisa bilang, oh ini baju yang ini besar, baju yang ini kecil, baju yang ini warnanya apa gitu ya, untuk terutama untuk anak-anak yang usia TK yang masih mengenal konsep matematika besar, kecil, warna merah, warna kuning, warna hijau ya, itu mereka bisa kerjakan dan melalui kegiatan sehari-hari ya. Jadi menemani ibunya untuk menjemur pakaian, menemani ibunya waktu memasak, mereka bisa membantu memotong-motong sayurnya, kemudian mereka bisa bilang, potongnya panjang atau pendek, potongnya tipis-tipis atau tebal-tebal. Semua kosakata ini bisa dilakukan ketika anak-anak sedang menemani bapak ibunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ide-ide tips seperti ini kadang-kadang mungkin tidak terbayangkan di pikirannya bapak ibu orang tua. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, mungkin kita bisa memberikan tip-tip praktis semacam ini, 1-2 tips setiap minggunya. Jadi mereka bisa melakukannya di dalam kegiatan mereka di rumah. Ya. Nah, yang terakhir juga memberikan tips parenting kepada orang tua murid. Banyak sekali yang mungkin dalam masa pandemi ini, mereka baru sadar bahwa banyak sekali hal-hal yang mereka jadi tanggung jawab mereka. Kok rasanya untuk kegiatan yang tadinya merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru, sekarang mereka menjadi tanggung jawab mereka juga. Atau karena mereka menghabiskan waktu yang sangat lama dengan anak-anak, kok sekarang jadi timbul masalah perilaku banyak sekali di rumah gitu. Jadi mungkin mereka merasa kewalahan dengan anak-anak. Nah, disinilah juga mungkin ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, kalau kita melakukannya secara teratur, mereka jadi bisa terbuka untuk membagikan beban dan masalah yang mereka sedang hadapi. Tentunya saya mengerti sekali Bapak dan Ibu ini semua sudah padat jadwalnya, sudah sibuk. Selain harus mengajar, memberikan materi pengajaran kepada orang tua, saya yakin Bapak dan Ibu juga ada banyak kegiatan-kegiatan training seperti ini, ya, webinar banyak sekali, dan juga masih banyak laporan yang harus ditulis, ya.
saya tidak mengatakan kita harus telepon orang tua setiap hari, tidak. Tapi kita bisa membagi-bagi. Misalnya kita punya 20 murid, misalnya, mungkin kita telepon 5 orang tua minggu ini, kemudian berikutnya telepon 5 orang tua berikutnya gitu. Jadi kita bisa gilir ya, seperti itu. Yang penting kita menjalin komunikasi secara teratur. Oke. Ya. Nah, ini adalah bagian dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini ya, yang Bapak Ibu semua sudah sangat familiar ya. Jadi di dalam STPPA ini terbagi 6 kan ya, ada agama dan moral, kognitif, seni, sosial emosional, fisik motorik, dan bahasa. Saya ingin menampilkan ini karena di beberapa kegiatan permainan berikutnya yang akan saya tampilkan, saya ingin Bapak Ibu untuk memikirkan, kadang-kadang kita mikir, anak-anak cuma bermain, hanya bermain. Tetapi sebenarnya untuk anak usia dini, proses pembelajaran yang paling efektif, paling cepat diresap, dan paling cepat mereka dan paling dinikmati oleh mereka adalah belajar melalui bermain. Jadi ketika saya sajikan beberapa ide bermain berikut ini, saya ingin meminta untuk Bapak dan Ibu memikirkan apa sih dari segi agama dan moral, kognitif, segi seni, segi sosial emosional, segi fisik motorik, dan segi bahasa yang kira-kira anak-anak bisa pelajari dari kegiatan bermain itu. Ya, oke, coba saya berikan beberapa contoh yang berikut ini ya. Nah, yang pertama, saya ingin menekankan bahwa kegiatan bermain itu tidak berarti mereka harus membeli permainan yang baru, permainan yang mahal, mainan yang mahal di toko. Banyak sekali dari benda-benda di sekeliling kita yang sudah ada di rumah yang bisa kita jadikan untuk mainan. Dan hal-hal seperti ini bisa kita komunikasikan kepada orang tua. Contohnya yang pertama adalah dus kardus kosong. Dus kardus kosong itu pasti sering sekali ditemukan ya. Mungkin ada di warung atau di rumah bekas belanja atau apa ya. Itu semua sering ditemukan dan anak-anak asyik sekali main dengan kardus kosong. Bisa pura-pura jadi kapal, pura-pura jadi kapal terbang, pura-pura jadi mobil ya, atau mereka bisa taruh di atas kepalanya jadi topi gitu. Itu semua bisa dilakukan dan mereka daya imajinasi mereka jadi bertumbuh dan mereka juga bisa memecahkan masalah. Misalnya, waduh ini kotak terlalu kecil untuk saya masuk. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk? Menekuk badan saya, itu juga bagian dari fisik motorik ya. Ditekuk badannya supaya bisa masuk ke dalam kardusnya, misalnya ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada lagi dari segi-segi perkembangan lainnya yang Bapak dan Ibu terpikir, boleh juga ditaruh di chat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kemudian barang-barang bekas seperti itu. Kalau habis makan es krim, saya setiap kali habis makan es krim, saya simpan sticknya, saya cuci bersih, saya jemur, kemudian saya kumpulkan. Jadi sekarang saya punya banyak es krim stick seperti ini ya. Nah, ini bisa dikumpulkan dan kemudian mereka bisa main bikin rumah, atau membuat kotak, membuat segitiga. Mereka bisa main lama hanya dengan barang-barang seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita kombinasiin dengan jepitan jemurannya ibu di rumah ya, ibu-ibu mereka jepitan jemurannya, kita kombinasiin dengan stick es krim tadi, juga kita bisa membuat banyak hal, membuat bangunan ya, membuat mobil, membuat kereta api, seperti itu ya. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Kalau mungkin anaknya sudah mulai yang kelas 1, 2, 3 SD, bangunannya akan lebih kompleks, lebih tinggi, ya, lebih butuh konsentrasi, kekuatan fisik motorik halus ya, karena mereka harus menaruhnya dengan hati-hati supaya bangunannya tidak rubuh. Nah, di sini mereka juga belajar konsep kognitif tentang matematika, tentang keseimbangan. Bagaimana cara menaruhnya supaya tidak rubuh, supaya seimbang gitu ya. Dan juga mengenal bentuk geometrika ya, segitiga, kubus, atau macam-macam prisma ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sering sekali minum aqua botol ya, atau botol mineral lainnya. Nah, ketika kita kumpulkan tutup-tutup botolnya ini, itu juga anak-anak bisa bermain asik loh. Jadi mereka tidak harus main dengan mainan, tapi dengan main asik ditaruh, kita kumpulkan seperti ini ya. Kemudian mereka seperti mereka sedang memain balok, tapi dari botol-botol seperti ini. Mereka bisa jejer, mereka bisa kelompokkan menurut warnanya, mereka bisa kelompokkan menurut ukurannya, ya. Kemudian mereka bisa belajar berhitung. Bagaimana konsep 2 ditambah 2 itu gimana? Kalau mereka ada sesuatu yang mereka lihat dan mereka pegang,
itu jadi lebih langsung, konsepnya langsung lebih tertancap di dalam pikiran mereka gitu ya. Oke. Kemudian main dengan ranting-ranting. Banyak sekali ini semua bisa ranting-ranting yang mereka bisa kumpulkan, kemudian mereka simpan saja di dalam satu keranjang. Nah, salah satu juga yang baik daripada hal-hal ini adalah ini sesuatu yang bisa dimainkan, kemudian dibereskan lagi, dimasukkan ke keranjang atau wadah, kemudian mereka bisa mainkan lagi, dan ini bisa dimainkannya bertahun-tahun ya, tidak habis ya. Jadi tidak harus dilem atau ditempel, tidak harus. Itu mereka bisa mainkan, kemudian simpan lagi, mainkan, simpan lagi, dipakai ulang-ulang. Nah, ini ada satu juga ide yang saya ingin, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kata tangram ya. Kata tangram ini adalah satu, jadi asalkan anak-anak punya selembar kertas di rumah, tidak harus berwarna, warna putih pun juga boleh. Kemudian mereka diajarkan untuk memotongnya sesuai dengan yang seperti ini ya, yang di sebelah paling kiri ini. Bentuknya seperti ini. Nah, dari bentuk tangram ini, mereka bisa membuat bermacam-macam bentuk, bermacam-macam benda, bermacam-macam hewan, dan ini membangun daya imajinasi mereka dan juga daya kognitif, memakai berbagai bentuk geometri untuk membuat objek-objek. Ini sangat menarik sekali. Jadi, hal seperti ini bisa diajarkan. Ayo anak-anak, sekarang kita ambil satu lembar kertas, ya, kemudian kita misalnya kertasnya A4, kita suruh mereka untuk bentuk jadi bujur sangkar dengan melipat segitiga gitu ya. Nah, setelah sudah dapat bujur sangkarnya, kemudian kita bilang, oke, sekarang kita lipat 2. Dan nanti jadi bentuk-bentuknya seperti itu ya. Oke, nah sekarang beberapa tips yang dapat dibagikan kepada orang tua murid ya. Ketika mungkin mereka merasa kewalahan, adalah ini beberapa hal yang bisa dibagikan. Oke. Yang pertama adalah anak-anak di rumah perlu mempunyai jadwal ya. Jadwal ini seperti kalau di sekolah kan kita ada jadwalnya, pelajaran pertama, kemudian bermain, pelajaran kedua istirahat, pelajaran misalnya seperti itu ya. Nah, di rumah pun mereka memerlukan hal yang sama, tapi kalau misalnya untuk anak-anak kecil, kita tidak perlu mungkin jadwalkan waktunya, misalnya jam 7 sampai jam 8, nggak perlu. Asalkan mereka tahu rutinitasnya itu setelah ini apa. Misalnya menggosok gigi di pagi hari, membereskan tempat tidur mereka, kemudian sarapan, kemudian mereka membereskan pakaian kotor, kemudian mereka belajar, terus membereskan mainan, kemudian membersihkan rumah bersama orang tua, kemudian belajar lagi, ya, kemudian boleh main, ya, seperti itu. Nah, semua kegiatan ini biasanya kita bisa kasih ide kepada orang tua, dan mungkin kalau misalnya mereka punya gambar, ya mereka bisa gambar simple atau mereka tuliskan secara sederhana, kemudian mereka bisa tempelkan di tembok. Jadi anak-anak tahu, ini saya hari ini harus melakukan kegiatan apa saja. Ketika anak kecil mempunyai jadwal seperti ini, perilaku mereka juga akan sangat lebih baik lagi, karena mereka tahu, sekarang saya melakukan hal apa, saya sekarang melakukan hal apa. Karena kita semua tahu ya, kalau ketika anak kecil biasanya mereka mulai nakal itu ketika mereka sudah lagi senggang, nggak tahu ngapa-ngapain, ya, nggak tahu mesti ngapa-ngapain, wah itulah itu perilaku yang usil-usilnya semua keluar ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memberitahu kepada orang tua bahwa ketika mereka menemani anak-anak bermain atau belajar, mereka harus menemaninya dengan sepenuh hati ya, dengan fokus dengan kegiatan yang mereka lakukan pada saat itu. Karena benar-benar anak itu haus perhatian memang. Tapi kami mengerti bahwa itu tidak bisa dilakukan sepanjang hari. Orang tua juga bekerja, orang tua juga harus melakukan kegiatan rumah tangga ya. Nah, tapi yang penting adalah kita harus meluangkan waktu. Jangan sampai seharian anak-anak tidak diberikan perhatian yang khusus oleh orang tua, seperti itu. Dan juga ketika kita sedang main, jangan sambil jawabin WhatsApp, gitu. Ini tips-tips yang kita bisa bagikan kepada orang tua. Jangan sambil megang handphone, jangan sambil nonton, gitu ya, ketika kita menemani. Ada waktunya kita menemani secara full, secara fokus, ada waktunya kita disambil. Nah, kemudian ketika menemani anak bermain juga tidak berarti orang tua itu harus mendominasi, semuanya diatur. Jangan bangun ini, bangunnya harus bangun rumah. Itu nggak bisa, hari ini nggak bisa bangun mobil-mobilan, mobil kamu jelek atau apa gitu ya. Kan, tapi kasih mereka kesempatan untuk ide mereka apa, didengarkan. Kemudian kita main, biarkanlah anak-anak yang memimpin permainannya ya. Oke.
Kemudian ketika mereka bermain, kita juga harus beri kepada orang tua tips bahwa mereka harus sering-sering memberikan dorongan positif. Wah, hebat, Nak, kamu bisa memanjat tinggi sekali. Wah, kuat sekali ya tangan dan kaki kamu gitu ya. Nah, ketika anak diberikan dorongan positif seperti itu, mereka tuh merasa sangat bangga dan ini sangat positif untuk perkembangan mereka ya. Oke, dan juga ketika kita bisa berikan tips kepada orang tua ketika mereka sudah selesai menemani secara full, secara fokus, mereka juga bisa tinggalkan sambil memasak. Tapi misalnya sambil ngobrol juga dengan dari kejauhan gitu. Misalnya anaknya lagi main di depan rumah atau apa, kita sesekali ngobrol atau diajak ikut menyiapkan makan siang bersama, memasak diajak gitu ya, bisa juga dilakukan seperti itu. Oke. Nah, hal yang terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya akan mendemonstrasikan membaca buku cerita dengan menarik. Karena buku cerita ini juga bisa menjadi satu wadah di mana anak-anak, terutama dalam masa pandemi ini, mereka bisa menghabiskan waktu yang banyak untuk membaca buku. Jangan semuanya mereka nonton gadget atau nonton YouTube aja. Karena cinta membaca buku ini, ya sesuai dengan yayasan ini ya, Cinta Baca, Perpustakaan Cinta Baca ini, kita benar-benar ingin menanamkan rasa cinta baca ini sejak dini. Kalau mereka tidak ditanamkan rasa cinta baca ini sejak dini, akan lebih sulit, semakin sulit ketika kita mencoba untuk menanamkannya ketika mereka sudah lebih besar. Jadi kita sebagai guru-guru PAUD, guru-guru TK, dan guru-guru SD yang mungkin masih 1, 2, 3, penting sekali untuk kita menanamkan rasa cinta baca ini kepada anak-anak. Salah satunya adalah kita sendiri yang membacakan buku cerita ini, kita harus menanamkan rasa cinta itu ketika kita membacakan bukunya, dengan ekspresi yang menarik ya, dengan suara yang intonasi yang naik turun yang ini ya, yang menarik, dengan memilih buku-buku yang sesuai dengan perkembangan mereka gitu. Jadi mereka kan pikirnya, oh nanti yang berikutnya guru saya mau bacain buku apa gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang perlu waktu untuk ditanamkan, tetapi saya tahu bahwa itu semua hal yang memungkinkan dan anak-anak pasti akan mempunyai rasa cinta baca itu ketika kita tetap gigih dan tetap semangat melakukannya. Oke, jadi saya akan membacakan ya secara cepat mungkin ya. Oke, saya akan membacakan buku Dongeng Anak Jagoan berjudul Kupu-Kupu Suka Membantu. Dan ini adalah cerita berima ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nanti kalimat-kalimatnya itu berima ya. Dan ini ditulis oleh Ibu Tria Ayuka dengan ilustratornya Desta Risa. Wah, ada kupu-kupu, seru Lala. Tetapi sayapnya kurang cantik, ujar Raka. Ibu punya cerita tentang kupu-kupu bersayap kelabu. Kalian mau dengar? Tanya ibu. Mau, Lala dan Raka berseru. Ada kupu-kupu kelabu sedang bersantai di setangkai bunga kenanga. Tiba-tiba terdengar suara. Kupu-kupu kelabu pun terbang mencari sumbernya. Nah, ya itu suaranya dari mana? Tolong, aku tercebur. Oh, itu suara semut terbawa arus yang berdebur. Tenanglah, ujar kupu-kupu kelabu. Mari ku angkat tubuhmu. Terus dia angkat ya. Wah, lihat tuh. Asyik, aku bisa terbang. Semut girang bukan kepalang. Wah, selamat deh ya semutnya ya adik-adik. Kupu-kupu kelabu kembali terbang melewati sawah dan ladang. Ia bersua dengan seekor belalang yang menangis di antara lalang-lalang. Wah, kasihan sekali adik-adik, dia sedang menangis. Kepalaku pusing, rengeknya pelan. Ternyata belalang kepanasan. Sayap kupu-kupu kelabu pun mengembang. Kupayungi kamu, belalang sayang. Baik sekali adik-adik ya. Tuh kupu-kupunya udah dipayungin dengan sayapnya supaya tidak kepanasan belalangnya ya. Lelah, kupu-kupu kelabu beristirahat, hinggap di atas pagar kawat. Lalu terdengar seekor burung coklat sedang merintih. Perutnya terasa perih. Sabar sebentar, kata kupu-kupu kelabu. Kucarikan biji jagung untukmu. Wah, baik sekali adik-adik dia. Kupu-kupu kelabu mengangkut satu persatu biji jagung, lalu disuapkan ke paruh burung. Terima kasih banyak, burung berseru. Senang bisa membantu, sahut kupu-kupu kelabu. Baik sekali adik-adik, si kupu-kupu ini suka sekali membantu, menolong ya. Hari telah petang, kupu-kupu kelabu terbang pulang.
untuk berkumpul bersama teman dan keluarga tersayang. Wow, ramai sekali mereka menyambut. Kemana saja kamu? Kami rindu. Apa kau punya cerita lucu? Kupu-kupu kelabu tersenyum sambil mengucap syukur. Tidak penting bagaimana rupamu, kata ibu. Jika hatimu tulus dan suka membantu, banyak orang mencintaimu. Lala dan Raka mengangguk-angguk. Hei, kupu-kupu di jendela kini terbang. Ah, sayap kelabu pun ternyata cantik kok. Nah, itu adalah cerita dari kupu-kupu yang suka membantu ya. Nah, jadi banyak sekali buku-buku semacam ini yang bukan hanya ceritanya bagus, gambarnya menarik, dan juga kalau kita perhatikan kalimatnya itu tidak terlalu banyak dalam satu halaman ya Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak yang mungkin masih belum terlalu betah untuk membaca yang lama, ini bisa dilakukan dengan cerita yang masih simple, yang masih sederhana, yang kata-katanya belum terlalu banyak, tapi juga mengajarkan apa? Sosial emosional ya, tentang moral juga ya, suka menolong, suka membantu, ya tidak kenal jerih dalam membantu seperti itu. Oke. Nah, jadi ini sekali lagi saya berikan hal ini bahwa dalam setiap kegiatan bermain ataupun membacakan buku lebih daripada satu dimensi ataupun satu bagian dari STPPA yang kita bisa lakukan, yang kita bisa penuhi ya. Oke. Nah, ini adalah satu tugas yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tugasnya itu sangat simpel ya Bapak Ibu. Coba apakah boleh Bapak Ibu melakukan satu kegiatan bermain bersama murid Anda. Kalau Bapak Ibu mengajar secara daring, boleh dilakukan melalui Zoom tadi. Misalnya bermain yang tebak-tebakan, atau bermain yang ya tebak-tebakan atau apapun itu ya. Atau bisa juga mengajak mereka bermain yang misalnya ambil bola atau ambil sesuatu, kemudian jejerkan bersama-sama. Misalnya mereka dikasih waktu untuk mengumpulkan selama seminggu ini, kumpulkan semua tutup botol ya, kemudian meminta mereka coba sekarang tutup botolnya bisa dikerjakan dibentuk apa, seperti itu. Jadi coba pikirkan satu kegiatan bermain yang bisa dilakukan, boleh sesuai dengan kurikulum yang sedang kita ajarkan, tapi boleh juga kegiatan bermain yang asyik aja, karena kita harus ingat selalu kegiatan bermain biarpun tidak terkait erat dengan kurikulum kita, tapi selalu kaidahnya banyak sekali dalam hal STPPA itu ya. Nah, kemudian tuliskan secara singkat apa kegiatan bermainnya, dan kemudian yang saya ingin dengar adalah apa kesan dari murid-muridnya, ataupun kalau misalnya kita tidak mengajar daring, kita bisa berikan ide permainan ini kepada orang tua untuk dilakukan. Tapi idenya yang simple aja ya Bapak Ibu, bukan yang suatu yang sulit yang mereka malah jadi tambah beban ya. Satu simple aja, satu kegiatan saja. Kemudian nanti Bapak Ibu tolong lewat dengan Bapak Roni, saya akan memberikan Google Form-nya, kemudian Bapak Ibu tuliskan secara singkat kira-kira apa permainannya yang sudah dilakukan, dan kemudian kesannya daripada orang tua atau murid seperti apa ya. Nah, kemudian ketika dikumpulkan kepada Bapak Roni nanti melalui Google Form itu, kami akan memeriksanya, dan kemudian kami akan memberikan sertifikatnya setelah Bapak Ibu melakukan tugas ini ya. Jadi sangat simpel sekali, sangat sederhana. Kalau ada pertanyaan silahkan dikomunikasikan ke Bapak Roni, nanti Bapak Roni akan hubungi saya ya. Oke. Nah, sekarang 15 menit terakhir ini. Oke, Bapak Ibu yang benar ya, namanya belum tertera, boleh sekarang Bapak Ibu ganti namanya di host, bukan di host, di Zoom rename-nya, supaya kami bisa mengambil absensi Bapak Ibu sekalian ya. Tolong namanya diganti, mungkin ada yang namanya masih ada yang namanya belum sesuai dengan ini ya, dengan daftar absensinya atau pendaftarannya. Oke, yang saya juga ingin beritahukan bahwa seri pelatihan guru ini kami adakan di 8 wilayah. Jadi kalau Bapak dan Ibu mempunyai rekan-rekan kenalan guru yang ada di daerah-daerah ini, Bapak dan Ibu bisa komunikasikan kepada mereka. Hari ini kami akan membawakan untuk wilayah Aceh, Surabaya, dan Medan. Dan untuk materi yang sama, yang hari ini akan dibawakan lagi minggu depan di 4 wilayah, yaitu Jabar, Lampung, Palembang, dan Jambi. Ini tanggal 7 Oktober yang mendatang. Jadi kalau Bapak dan Ibu mempunyai rekan-rekan guru yang lain, monggo ya silahkan diberitahukan kepada mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Dan mereka boleh mendaftarkan lewat form yang ada ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Bapak Ibu boleh mengetik pertanyaannya lewat chat,
dan kami akan menunggu ya apabila ada pertanyaan. Kita mungkin bisa, saya bisa meluangkan mungkin 5 menit dulu untuk pertanyaan, misalnya ada. Kemudian kita akan menonton video singkat dari kegiatan Cinta Baca yang bisa ditemukan di wilayah Anda. Apakah ada pertanyaannya? Nah, selagi saya menunggu akan pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mungkin Bapak Ibu masih dikasih beberapa waktu untuk memikirkannya. Saya ingin memberikan polling tentang topik apa yang Anda Bapak Ibu inginkan di sesi berikutnya ya, dan kami akan mencoba untuk mengambil dari hasil ini untuk planning yang depan ini ya. Oke, Bapak Ibu tinggal klik di layar Anda ya. Topik apa yang Anda ingin kami bawakan berikutnya? Oke, mungkin pilih satu yang paling menonjol supaya kami bisa tahu kira-kira presentasinya berapa orang yang ingin itu ya. Pilih salah satu. Jadi hari ini kami memberikan sedikit cuplikan-cuplikan, sedikit tips-tips di kiri dan di kanan gitu ya. Tapi misalnya ada topik yang Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi, misalnya lebih banyak dong ide kegiatan bermainnya yang sesuai dengan STPPA gitu. Atau teknik mengajar lewat Zoom, atau gimana menangani perilaku anak waktu mengajar daring ini, susah sekali ngontrol perilaku anak. Atau saya mempunyai anak berkebutuhan khusus di kelas saya, bagaimana saya bisa menanganinya. Saya ingin lebih belajar lagi membacakan cerita dengan kreatif. Nah, ini memang hari ini sangat singkat ya. Sebenarnya akan bisa dijabarkan tentang teknik-tekniknya secara mendalam, bagaimana membacakan cerita dengan menarik. Atau tips praktis parenting bagi orang tua murid. Ya, silahkan Bapak Ibu diklik di layarnya. Ini baru 8 orang yang sudah menjawab. Ini jawaban ini anonimus ya Bapak Ibu, jadi nggak apa-apa pilihan Bapak Ibu. Saya tidak akan tahu siapa pilih siapa. Jadi mohon dijawab dengan ini aja, dengan bebas, dengan leluasa. Oke, baru 13 orang yang menjawab, 14 orang. Saya tunggu beberapa menit lagi sampai ya, ketika Ibu sudah memilih, nanti Bapak dan Ibu sudah memilih, tolong di klik submit ya. Oke, baru 16 orang. Saya berikan waktu sedikit lagi supaya kami bisa mengerti ya kebutuhan di lapangan saat ini seperti apa. Jadi untuk daerah Manokwari, pelatihan berikutnya akan diadakan 2 minggu setelah ini ya Bapak Ibu, jadi 2 minggu sekali. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menjawab pollingnya sebelum saya tutup. Masih ada baru setengah yang menjawab. Tolong Bapak Ibu klik yang mana yang pilihan topik berikutnya, kemudian diklik submit ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin menjawab pollingnya? Oke, sambil dipikirkan bila ada pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin menjawab pollingnya? Masih terlihat ya di layar ya, Bapak Ibu sekalian? Masih ya? Oke, saya tetap bagikan di sini sampai mungkin 1 menit lagi. Dan bila ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh lewat chat, atau kalau misalnya lewat chat agak sulit, boleh di-unmute. Saya akan tutup. Dalam 20 detik ini saya akan tutup.